Hi Sobat Javanica, welkom terug bij Kisah Tanah Jawa. Vandaag ben ik Mella Carly te gast bij de segment Obrolan Santai met Om Hao. Ja. Hartelijk welkom in Dank u wel. Indonesië, in Samarang. Dank u wel. We spreken alleen in het Nederlands Ja. en minder in de Indonesische taal. Ja, Ja, is helemaal goed. ja, samen goed. Aangenaam kennis te maken. Ja, aangenaam kennis te maken. Dank u wel dat ik hier mag zijn. Ja, is ook goed met zijn ook met mij. Ja. Hoe gaat het met jij? Goed hoor, en met u ook goed? Ja, goed met mij. Ja, dank jij. Ya, ini jadi kita kedatangan tamu jauh-jauh dari negeri Belanda, yaitu Mbak Mella Carly. Ja, Senang Mbak ada di Indonesia. seneng banget. Bagaimana pengalamannya selama perjalanan ini tadi? Capek sih, cuma pas arah ke lokasi sini lumayan menarik. Apalagi pas menjelang udah maghrib, Yeah. kan kita sempet main ke atas itu. Iya, iya. Itu, ya, something lah. Seru. Iya, ini kadang ini ya, saya mendapatkan informasi nih dari teman-teman ya. Iya. Kadang Mbak Mella sama mamanya ini nge-mention KTJ dan Om Hao kalau ngomongkan tentang hantu-hantuan ini dari negeri Belanda ini. Kan ini kok kuping kiri ini panas terus gitu. Iya benar. Sampai ini ketemu beneran itu. Gimana ada ketertarikan Mbak tentang hal-hal yang berbau tentang metafisika atau supranatural? Iya, ada. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sendiri, sama aku sama mamaku juga suka cara Om Hao menyampaikan hal yang mistis dengan logika. Itu sih, makanya kita suka banget ngikutin Om Hao. Ya berarti ini kita syuting langsung di lokasi atau Iya. kita ngeliat bangunan-bangunan tua. Ini pengalaman pertama? Iya, pertama. Iya. Tapi ada ini enggak Mbak? Ada hal-hal yang mempengaruhi itu enggak? Misalkan memiliki satu apa ya? Gampangannya kepekaan tentang hal-hal seperti itu. Ada sih. Iya. Tapi nggak tahu derajatnya setinggi Om Hao atau enggak, tapi kepekaannya ada. Ada. Iya, jadi background Mbak Mella ini kalau boleh tahu apa? Studi di bidang apa? Atau sedang ada lawatan apa ke Indonesia gitu? Dan sejak usia berapa di Belanda gitu? Aku di Belanda sejak usia umur 3 tahun. Iya. Aku memang besar di sana, jadi tinggal di Belanda bukan buat kuliah atau Iya, iya. bukan buat kerja ya. Sekarang di Indonesia ini soalnya aku ngembang karir yang aku kurang bisa kembangin di Belanda. Oh, waar woon jij in Nederland? Ik woon in provincie Utrecht. In te Utrecht. Ja. Ben jij wel eens naar het Spoorwegmuseum te Utrecht geweest? Ja, toen ik nog klein was op school. Oh, dat is ook Ja. Ya. Suka dengan kereta api juga ataupun berbau tentang sejarah? Sebenarnya nggak suka, cuma pas di museumnya denger sejarahnya gitu jadi tertarik. Oh. Lumayan interesting lah. Iya. Iya. Interesting tentang hal-hal itu. Ya. Nah, ini yang mungkin menarik ya Sobat Javanica ya. Kalau di negeri Belanda itu apakah ada kesamaan dengan yang ada di Hindia Belanda ini? Tentang entitas astral atau apa gitu, Mbak? Yang mungkin jadi penasaran buat kita gitu. Kalau di sana ada entitas astral atau berkaitan dengan beberapa makhluk-makhluk astral gitu. Apakah ada jika di sana di Eropa loh ini? Kalau makhluk astral kayaknya yang sama itu mungkin ya kalau di sini ada noni Belanda, di sana Iya. juga ada noni Belanda, cuma Iya. backgroundnya beda aja. Iya. Sejarahnya. Kalau di situ ya noni Belanda ya punya pengalamannya sendiri yang kelam, yang jauh beda dari yang di sini. Cuma kalau secara fisik lebih ekstrim di Indonesia sih. Lebih serem berdarah-darah itu. Iya. Iya. Kalau di sana pakaiannya seperti apa, Mbak? Rapi sih, Bersih rapi gitu. bersih, ya. Kalaupun nggak bersih, maksudnya kalau luka ya wajar lah ya kalau luka habis ditembak gitu, cuma nggak yang sampai retak apa wujudnya jadi kayak gimana karena meninggalnya gimana gitu, nggak sih. Iya, berarti ya sebenarnya hampir-hampir mirip ya. Iya, Yang ada di hampir. sini mungkin Iya. secara penggambaran wujud karena terpengaruh dengan beberapa kondisi dan keadaan saja. Iya, Oh, kayaknya seperti sih, itu. iya. Ya kalau di sekitar tempat Mbak Mella tinggal itu ada apa? Ada Atau tempat rumahnya? Konon ceritanya kan bekas tempat pembantaian ya, Mbak ya? ya pembantaian anak-anak kecil Yahudi, maaf. Itu di era Perang Dunia Kedua. Iya, Oh. benar. Iya. Sering Mbak mendapatkan apa
gambaran atau mereka seolah-olah mendekat atau ingin bercerita atau menyampaikan sesuatu? Iya, sering main ke kamar aku. Kalau nggak ke dapur. Pernah juga, itu karena aku emang lagi nggak fokus itu, kayaknya lagi marah, nggak fokus, terus ada ketawa. Kelihatan Mbak entitasnya? Kelihatan sih, iya. Masih kecil, perempuan yang sering ke kamar aku. Iya. Terus itu apa Mbak? Kalau di sana misal kita ada di pohon besar atau di satu bangunan kosong kan ada pasti ya? Iya. Ada yang nempatin juga di Belanda sana? Ada sih, dan karena tempat tinggal aku kan apartemen di sana Iya, ya. iya. Jadi tinggi, sejajaran lah sama pohon-pohon, jadi mereka tuh kayak apartemen aku tuh jadi tempat transit gitu. Untuk berpindah? Iya. Mereka juga terbang gitu juga? Iya, suka pindah gitu, ntar di dapur, ntar pergi lagi. Yang kalau lagi main ke rumah aku emang suasananya jadi berubah, tapi nggak serem gitu, nggak sih, cuma kerasa kayak agak nggak enak suasananya. Iya, ini sebenarnya dari tadi kita ngobrol itu saya tertarik, maaf ya, di belakangnya Mbak itu punya sahabat imajiner. Siapakah dia Mbak? Dia ingin bercerita kayaknya. Iya. Ini terbang loh, jauh-jauh dari Belanda ingin ikut ke sini. Katanya dia bilang, saya bisa balik ke Hindia Belanda lagi gitu. Tadi makanya saya sebutnya tadi keliru, Hindia Belanda gitu. Iya. Ada anak cewek sih. Ja, het is een meisje. Ya. This is Ja. your meisje. Ja, het is een meisje van mijn grootoma. Oh, grootoma. Ja. En de volkjaar? Volkjaar tot en met nou? Ja, ik weet niet precies. Aku kurang tahu kapan mulai ngikutnya. Ja. Cuma I know she's there. Wil je verhaal over het situatie op de geschiedenis? Weet ik niet zo goed. Tapi yang aku tahu itu dia ada koneksi sama salah satu orang dekat aku. Iya. Dan pendamping dia adalah neneknya dia. Oh, ini memang kemana-mana ikut ya? Iya. Bahkan kesini pun dia Iya. ikut ya? Iya. Oh. Dia sering apa Mbak? Itu memang dikenalnya sejak usia 3 tahun itu? Sejak ke negeri Belanda? Sudah dekat sama sahabat imajinernya? Aku taunya umur 11 sih. 11 baru Iya, nongol? baru aku ngeh. Itu lewat apa Mbak? Dalam menyamperinya? Lewat mimpi atau keseharian atau kemana? Keseharian sih. Oh. Biasanya kalau aku nggak fokus. Dia datang? Iya. Kalau nggak mamaku yang suka lihat juga. Oh, bagaimana Kadang kalau mama aku biasa aja, cuma kadang aku nggak tahu ini sosoknya sama apa enggak. Cuma kadang dia menyerupai aku. Memiripkan? Iya. Oh. Jadi kalau misalkan aku lagi di kamar, Iya. terus mamaku lihat aku tuh lewat jalan di ruang tamu mau ke toilet. Dek ngapain? Mau pipis. Terus nanti aku keluar kamar, udah pipisnya Dek. Aku nggak pipis. Terus siapa itu tadi? Wil je proberen te kletsen of te spreken met ze? Mag wel. Ik heb dat nog nooit gedaan Nee, eigenlijk. sinds gedaan. Nooit. Maar ik wil het wel. Met jouw droom? In mijn droom wel ooit. Wil je het ooit? Ja. Nog niet? Nee, al lang niet meer. Bezoeken niet. Al lang niet meer. Oh, ja. Alleen met jouw volk op de site. Dit is spreek over het geschiedenis tot is leef. Nog niet. Nee, nog niet volledig. Ik weet dat niet heel goed. Oh. Jadi hanya nampak ya? Ja. Atau menyerupakan Ja. lewat itu? Ja. Wauw, Om houdt tahu. Kan ada datang Mbak? Oh. Bentar ya. Ja. Ada beberapa sih Mbak. Saya melihat ada 3 rombongan ya orang Belanda semua. Satu itu tadi anak kecil perempuan, dia Iya. usia 7 tahun lah ya. Yes. Yang kedua anak perempuan juga tapi udah gede, udah berapa ya, 18 tahun lah. Yes. Sama laki-laki. Yes. Ya. Kalau yang laki aku kurang tahu. Kalau yang Ya. dua perempuan aku Yang tahu. 2 perempuan ini, yang satunya siapa Mbak? Tapi mereka bukan keluarga kan? Bukan. Yang ini siapa Mbak yang tadi? Yang kedua ini, yang lebih gede. Aku Tapi ini pakaiannya zaman-zaman perang ya? Zaman perang, Perang iya. dunia ya? Iya. Yang ada di sana ya? Apakah ada kaitannya dengan rumah yang Mbak tempati atau tinggali tadi? Iya, kalau aku rasa emang itu dia yang sering mampir ke kamar aku sih. Iya, iya. Iya. Pernah dibawa flashback nggak Mbak? Atau astral projection? Flashback belum pernah. Tapi astral projection pernah? Astral projection tapi nggak sama dia atau nggak? Sendiri? Iya, aku sendiri. Itu ke era apa Mbak kalau boleh tahu? Aku astral projectionnya nggak ke era mana-mana sih, itu pas aku perjalanan mata batinku kebuka mungkin ya. Iya, iya. Itu aku astral projectionnya. Aku astral projectionnya di rumah aku sendiri. Ada apa Mbak waktu itu?
yang ditampakkan secara residual energi? Awalnya nampaknya mamah aku, merupai mamah aku. Dan posisinya aku tuh tidur sama papa mama aku. Jadi kita bertiga, aku tidur tuh di paling kiri, pinggir. Di kamar mama papa aku tuh ada jendela, satu sisi bisa dibuka. Yang aku lihat adalah mamaku itu di balkon, dan dia manggil-manggil aku, jendela ini kebuka. Ya udah, aku nggak ngerasa kalau itu astral projection, aku ngerasa itu emang aku lagi jalan, lagi wake up aja. Aku jalan ke situ ngikutin, semakin deket wujudnya mama aku tuh jadi berubah, jadi wanita yang serem banget. Rambutnya ngembang, matanya jahat banget, dan kayak gini. Kayak panggil? Iya, kayak gini nyuruh aku ngikut. Dan habis itu aku kebangun, demam 2 minggu, dan setelah itu aku mulai peka. Sejak mulai peka itu, apa yang dirasakan Mbak? Misal berangkat ke tempat sekolah atau kemana, di kanan kiri apa yang dilihat? Siang malam atau hanya kondisi waktu tertentu? Kondisi dan waktu tertentu sih. Biasanya kalau ada yang kurang bagus, itu biasanya aku langsung nangkep. Aku antara jadi nggak nyaman, atau bener-bener nggak mau ke sana, atau sama orang pun juga kalau aku susah komunikasi, bukan karena nggak kenal, tapi karena aku ngerasa kurang deh, ini orang yang nggak bisa aja. Untuk diajak ngobrol, bisa ngeblend gitu ya modelnya ya? Iya. Ya, dalam misalkan contoh nih Mbak, ke suatu bangunan tua ataupun bangunan terbengkalai, entah itu ada baik di sini ataupun di Belanda ya, sering kepanggil nggak? Misal saya ingin masuk situ, atau saya memiliki satu curious untuk mengetahui tempat itu gitu. Dengan 2 sahabat imajinernya. Iya. Biasanya aku ngerasa emang mereka yang dorong sih, bikin aku interested. Gitu, iya. Jadi bisa untuk aktif komunikasi ya Mbak dengan sahabat imajinernya. Iya, walaupun aku nggak ngerasa aku bisa kontrol sepinter Om Hao mungkin ya. Cuma aku paham kalau misalkan aku disuruh masuk ke situ, soalnya aku sendiri tuh sebenarnya nggak mau. Cuma aku ngerasa kayak hadarin. Pengalaman paling menakutkan apa Mbak waktu itu? Misalkan melihat sesuatu hal atau diberikan gambaran tentang suatu tempat gitu. Yang paling menakutkan sebenarnya di Indonesia, di rumah yang aku sih. Di Jawa Timur? Bukan di Cinere. Oh, di Cinere. Iya, itu aku dikasih flashback. Iya. Kejadian yang kurang bagus di situ. Sama dikasih lihat penampakan yang benar-benar 3D. Iya. Seperti apa Mbak gambaran 3D? Solid gitu? Solid, iya. Solid kayak aku lihat Om Hao aja kayak gini. Iya. Itu bagaimana Mbak? Aku ngelihat, jadi lucunya adalah kayak gini. Aku tuh sama mama aku disuruh keluar manggil taksi. Saat itu eyangku lagi sakit di kamar mandi. Terus pas aku mau balik ke rumah, itu aku tuh dalam hati udah kayak jangan lihat atas. Jadi aku jalan masuk rumah tuh emang nunduk. Gitu ya? Entah gimana aku masuk rumah itu nengok ke atas dan ngelihat sosok itu kuntilanak tinggi banget, bisa ada 3 meter, rambutnya panjang banget, ya nyentuh lantai, even longer, rambutnya kayak setrum. Dan itu kalau aku rasa tuh dia kayak mission accomplished, jalan santai ke belakang. Dan habis itu eyangku udah nggak muntah-muntah lagi. Dia kayak mengganggu ya? Iya. Ya? Iya. Mengganggu. Iya. Selain itu flashbacknya tadi tentang apa Mbak? Lihat apa? Flashbacknya itu aku dapetnya itu ada perempuan, dia maaf ya, dihamili sama pacarnya, ditinggal. Zaman dulu gitu? Iya, zaman dulu. Aku kurang tahu zaman kapan. Ditinggal sama pacarnya, terus mengakhiri hidupnya. Bunuh diri di situ? Iya. Menyampaikan pesan atau apa? Minta tolong. Seperti apa Mbak? Didoain. Oh, itu 3D juga gambarnya? Kalau itu lebih ke kayak apa ya? Dapat pictures gitu, kayak foto, kayak ngeliat gitu, slide by slide gitu. Oh. Iya. Nah ini yang menarik tadi ketika masuk ke sini nih, kayak Mbak itu kan interest banget gitu dari awal gitu. Iya. Memang ada yang dorong juga dari teman-temannya itu tadi? Iya, aku bahkan gelap kayak gini atau tadi pas kita datang aku tuh nggak ngerasa takut. Aku ngerasa penasaran, pengen lihat. Ada apa di dalam gitu. Dan masuk ke dalam berat banget kepala. Iya. Saya kira memutuskan untuk keluar ya. Iya. Ini selama mungkin di Indonesia ada satu pengalaman experience nggak tentang apa entitas yang ada di sini? Mungkin kan agak sedikit kaget nih karena harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sini gitu. Apa ya? Sebenarnya banyak sih, lebih ke kalau aku struggle-nya di banyak tempat-tempat yang ada energi yang kurang enak. Iya. Tapi aku harus bisa enakin diri. Jadi kayak benturan energi gitu, iya. Ada kiat sendiri nggak kalau misal merasa ngelihat sesuatu hal gitu terus
untuk recovery-nya itu seperti apa gitu? Recovery-nya aku biasanya aku diajarinya suruh buat hal apapun ya, Kak. Misalkan gak enak badan juga disuruh gitu, kayak mandi pakai air garam, soalnya air garam netral. Iya, netralisir. Iya. Berarti ya masih umum sih ya. Iya. Itu sih. Ini sebenarnya pengen bercerita banyak ini, malah yang di belakangnya. Karena saya dikasih satu gambaran, memang banyak orang yang waktu itu disekap ya, diinternir gitu, disekap. Kemudian ada beberapa seperti laku-laku untuk genosida sebenarnya, pemusnahan umat atau orang pada waktu itu. Dan tempatnya Mbak Mela untuk tinggal itu memang berdarah tempat itu. Dan di malam tertentu kadang terdengar suara gebrokan gitu loh Mbak, kayak orang mukul kayu, bluk gitu loh. Wow, merinding. That makes sense. Karena di tetangga atas aku itu hampir setiap hari itu pasti kayak ada suara buk 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 buk. Padahal yang di atas sebenarnya ya emang anaknya banyak, tapi udah pada besar-besar, nggak mungkin seberisik itu, apalagi sampai jam 4 subuh. Iya, itu jadi ruangannya itu didominasi unsur kayu. Ada beberapa unsur-unsur kayu. Itu sebenarnya penggambaran ini Mbak, itu residual energi yang dia memang berasal dari kejadian waktu itu. Jadi itu banyak anak kecil yang dibanting waktu itu. Jadi seperti gini, dijatuhin di lantai ataupun tembok kayu gitu. Jadi suaranya kayak bruk bruk gitu, kayak ada sesuatu hal yang dihantam. Dihantamkan di situ. Terus kemudian bau-bau seperti bau amis ya, atau anyir darah di malam-malam tertentu. Iya, bener banget. Wow. Iya Mbak, karena ini beliau memberikan satu koneksi sih dengan rumahnya Mbak yang ada di Belanda sana. Membukakan seperti apa ya, gerbang antar dimensi lah, pintu. Gitu. Jadi ini dibukakan pintu walaupun kondisinya jauh, tapi kamu mau nggak sih ngelihat ini gitu tadi, untuk ditarik ke sana gitu. Di era itu. Gitu. Menurut Om Hao, sekeliling rumah aku yang di Belanda itu hanya itu doang, atau ada influence yang lain juga? Ada Mbak, ada bermacam-macam sih sebenarnya. Sebenarnya kita di belahan dunia manapun pasti ada seperti itu. Cuman memang entitas astral ataupun hal-hal yang gaib yang sudah menjadi budaya itu kan hasil dari pemikiran orang ataupun hasil dari suatu budaya gitu. Jadi kalau dilihat tadi lebih rapi, lebih tertata, karena memang kebanyakan orang di sana itu cuek dengan hal seperti ini. Gitu, berbeda dengan di kita. Lah, saat terdengar suara-suara yang menyerupai ataupun suara-suara yang tadi ya yang disampaikan, itu sebenarnya memang berasal dari residual energi dulu yang pernah ada, ataupun residual memori yang tertinggal di situ. Sehingga ini memang di saat kondisi ataupun waktu-waktu tertentu ini terputar kembali Mbak, gitu. Termasuk aroma bahkan suara itu bisa terserap kembali. Dan hal ini bukan berarti ulah dari entitas astral, melainkan residual itu. Gitu. Termasuk seperti Mbak Mela ketika ditunjukkan slide by slide yang gambarnya itu kan sebenarnya apa sih yang pernah terjadi di sini, tapi tidak terlihat berjalan atau hanya sebatas seperti foto-foto lama yang hitam putih itu. Aku ada pertanyaan nih Om. Kan ada dua opini. Yang satu adalah astral dari satu negara nggak bisa ke negara lain. Ada yang bilang bisa. Mamah aku sering ngalamin kedatangan dari Indonesia. Itu mungkin. Sebenarnya kalau entitas astral itu kan memang terhalang samudra ya ketika terbang, dan juga terhalang imigrasi tanda petik yang ada di atas gitu. Jadi tidak gampang berpindah-pindah. Nah, ini tadi tentunya butuh media atau mediumisasi dalam hal itu. Media ini bisa berupa jimat, batu, ataupun benda yang entitas ini nanti bisa ngisi untuk sangkar atau untuk tempat. Nah, dibawa orang gitu, jadi aman. Tambah lagi atau dia masuk ke dalam tubuh orang atau ngikutin barang-barang naik pesawat lah gampangannya. Kalau di masa modern ya. Tapi kalau kemudian dianya ini nyebrang sendiri, itu susah karena ada sesuatu yang membatasi di atas, kecuali usianya sudah ribuan tahun. Jadi istilahnya kayak dia tuh
kita bawa kado buat orang, kita packaging. Iya, Di iya. dalam itu kadonya itu Kadonya itu. entitasnya. Iya. Oh, Iya, oke. I entitasnya see. seperti itu. Nah, ini kembali lagi dengan pendamping atau saudara imajinernya Mbak Melia tadi itu memang sekarang posisinya ingin berbicara di tengah kita gitu. Oke. Ya, ingin memperkenalkan diri, Mbak. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa? On the mind. Yang gede ya? Iya. Kalau yang kecil Kalau yang kecil aku kurang tahu. belum dikasih tahu ya. Soalnya agak susah diajak ngobrol. Iya. Yang kecil ya. Iya. Iya. Pengalaman apa Mbak selama dengan teman atau sahabat imajinernya selama ini? Mungkin sesuatu hal yang nggak bisa dilupakan atau karakter dari mereka itu seperti apa teman-teman Belandanya ini? Kalau dari On the Mind sendiri sih aku ngerasa karena ditemenin On the Mind itu sering kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa berakhir fatal buat aku tuh jadi nggak jadi. Kayak misalkan apa keserempet gitu, harusnya gimana, terus ya tinggal segini terus tetap selamat misalkan. Nah aku tahu itu gara-gara On the Mind. Atau kalau di beberapa situasi karakter dia tuh lebih dominan di aku. Dan karakter dominan kan orang Belanda kan biasanya pada tegas, straightforward itu. Mungkin salah satunya itu adalah yang bikin aku jadi pemberani kalau ke tempat-tempat yang sebenarnya angker. Iya. Seharusnya ya aku tahu aku takut tapi aku tetap berani. Karakter seperti itu sih. Jadi terbawa ya, Iya, memberikan satu terbawa. sugesti ya. Iya. Iya, kalau mamanya Mbak sendiri ada beberapa pengalaman-pengalaman tidak kalau boleh tahu? Atau sepertinya memang dari garis keturunan mama ya? Yang ada warisan gitu secara tidak terlihat gitu. Iya. Iya, keturunan dari mama sih. Kalau dari mama sendiri sih banyak pengalaman dari rumah eyangnya, dan kalau dilihat secara garis itu pasti di setiap generasi tuh itu ada satu atau dua yang dapat bawaan kelebihan itu. Iya. Kalau di aku karena aku anak satu-satunya, aku yang dapat. Kalau dari mamaku dan saudara-saudaranya itu mamaku ada, Pak Deku juga, dan dari situ anak-anaknya ada lagi. Nurun terus, iya. Ya, berarti keseharian sering ini Mbak, misalkan ngobrol atau berbicara tentang hal-hal metafisik yang ada di sekitar rumah. Iya, Gitu. suka. Dek, tadi gini deh, bla 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 bla. Aku biasanya kasih input logika dulu, tapi dari semakin kita bicara, oh iya nggak masuk akal sih, terus baru lanjut ke yang metafisika. Sampai ke dalam itu seperti apa? Iya, gitu ya. iya. Ya, ini memang ada beberapa gambaran ya yang sekarang diberikan anomen gitu. Termasuk ini sebenarnya nggak kakak adik, cuman mereka ada di satu camp dalam satu penyekapan memang ya di internir gitu. Orang tuanya itu memang terpisah Mbak. Jadi ada pemisahan sendiri untuk camp anak-anak, ada pemisahan sendiri untuk camp dewasa, dewasa sipil dan juga dewasa militer. Gitu di tempat itu gitu. Sebelum memang ada satu aksi-aksi genosida pada waktu itu. Jadi ini sebenarnya boleh dibilang kayak tinggal di Belanda ataupun orang Belanda tapi masih ada keturunan Jerman dan Yahudi. Gitu. Jadi mukanya masih sedikit Arabik sih. Gitu. Iya, ada Yahudinya, dari hidungnya kelihatan. Iya, dan dia memang bercerita di tempatnya itu banyak anak-anak juga termasuk laki-laki. Sebenarnya ada beberapa yang akan kesulitan untuk berbicara. Kenapa? Karena mereka memang seperti di bawah tekanan. Gitu. Dan waktu itu sebenarnya ketika Mbak menempati bangunannya itu ya sudah ingin menyamakan satu frekuensi. Saya bisa membantu ataupun saya bisa bercerita curhat dengan orang ini gitu, sehingga saya akan ikut kemanapun gitu. Dan memang dari Mbak Melia sendiri ada satu pendamping yang memang berasal dari Indonesia, itu yang seperti ngayomin. Jadi nggak apa-apa kita ikut ke sini, anak-anak ini ikut. Nanti akan kita ikut ketika akan mengunjungi ke Hindia Belanda atau Indonesia. Gitu, ingin melihat ini itu seperti apa. Dan memang hari ini saya menemukan forum ataupun tempat ini untuk bercerita tentang kondisi kita itu seperti apa gitu waktu itu. Itu sih yang disampaikan. Wow. Ya. Rinding. Iya. Wow. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan sih Mbak ke Mbak, ingin bercerita lewat Mbak sih yang kecil itu. Soalnya ini kalau nggak sama
Mbak Meli sendiri itu nggak bisa cerita dengan yang lain, paling hanya nunjukin slide-slide-nya aja. Gitu. Iya, aku kurang deket sama dia. Aku lebih deketnya sama online. Yang gede ya? Iya. Mungkin satu kata itu tadi ya. Kita ngomong-ngomong nih, saya masih penasaran ya Mbak ya. Kalau di negeri Belanda, misal mengunjungi satu museum ataupun satu tempat-tempat bersejarah, di situ menampilkan sesuatu apa Mbak yang secara metafisik yang bisa tertangkap gitu, misalkan kondisi situasi saat itu seperti pernah perang kan pasti ada tuh perang dunia kedua ya. Iya. Itu seperti apa Mbak gambaran-gambarannya? Kalau perang kedua itu aku di museum kayak kereta itu biasanya lihatnya, karena pas zaman perang itu kan emang lagi berjaya-jayanya Kereta api iya ya? kereta api gitu. Jadi biasanya yang aku lihat tuh biasanya nggak yang serem sih ya, bapak-bapak soldiers atau enggak masinis kereta apinya gitu, atau enggak kalau di museum di palace yang di kota aku ya, itu di situ ya paling ngelihat yang Om Hao bilang residual energi. Jadi kejadian-kejadian zaman dulu di kerajaan itu. Pernah ada apa gitu ya? Iya, ya. So far fine sih. Bagus-bagus di situ. Kalau misal di jalan-jalan gitu Mbak, ada entitas-entitas nggak bisa penyebab kecelakaan nggak di sini gitu? Tertib Itu ya? lucunya aku nggak pernah merhatiin itu, soalnya aku kalau di mobil tuh selalu tidur. Aku nggak pernah melek di mobil kalau di Belanda. Atau pas jalan gitu, jalan kaki di kota gitu, ada yang Kalau naruh sesuatu gitu nggak? naro nggak Umum sih. ya? Terus kalau jualan nggak di kafe atau restoran juga nggak ada penglaris gitu? Enggak. Atau pernah dulu melihat misal beli apa roti apa terus ada setan yang ludahin gitu? Nggak ada, ketemunya di sini aja. Tapi di sini kaget nggak lihat kayak gitu? Kaget sih. Dan itu juga percaya nggak percaya, itu emang aku awalnya bukannya nggak mau percaya, cuma mau logika aja dulu. Pernah nyoba makan di satu tempat yang emang dikenal pakai gitu-gituan. Iya. Aku coba makan di situ, di tempat, dan sekali bawa pulang. Ya. Rasanya beda banget, Hambar, hambar banget. Sama yang satu yang sebelahnya, mau di rumah atau di tempat rasanya sama. Ya sih, memang kalau secara fisika kan kalau dibawa pulang panasnya turun, jadi rasanya ya, aneh gitu, ataupun hambar gitu. Ya. Berarti Kak pesugihan-pesugihanmu nggak ada ya di Belanda ya? Nggak pernah aku lihat. Misalkan kan ada sosok genderuwo, apa kayak buto hijau gitu nggak? Di sana nyari-nyari gitu. Kalau misal di toko-toko ada nggak Mbak? Nggak juga sih. Ya kosong-kosong biasa. Kosong-kosong biasa. Paling ya kalau tokonya bekas tempatnya misalkan museum Anne Frank itu. Nah di situ oke, banyak deh. Atau toko apa yang bangunannya emang dulu sempat ditinggalin orang Yahudi atau apa. Biasanya kelihatan. Cuma kalau tempat makan sih so far nggak ada. Ludah-ludah gitu kan? Nggak ada. Nah tadi kan tentang penglaris sih Mbak, yang sering kita dengar kalau di Indonesia kan kuntilanak. Iya. Di Belanda ada juga? Kuntilanak penglaris enggak sih? Kalau kuntilanak doang yang di pohon-pohon gitu? Pohon-pohon tapi ya noni-noni Belanda sih. Maksudnya noni Belanda? Noni atau Belanda. kuntilanaknya noni Belanda gitu? Bisa jadi seperti itu sih. Aku di sana. Iya, aku nggak pernah lihat yang baju putih, rambut hitam panjang itu enggak. Emang noni-noni Belanda. Oh, urban legend-nya apa Mbak kalau di Belanda yang terkenal? Urban legend yang paling terkenal, kalau nggak salah ada namanya Vrouw in Witte Jurk. Jadi itu sebenarnya itu juga noni Belanda, cuma ceritanya dia dulu berjaya, terus dia dikhianati oleh warganya sendiri, dibilang dia dulu witch, kayak gitu-gitu, terus dibunuh. Itu sih urban legend yang setahu aku ya. Akhirnya berkeliaran di situ gitu. Di kota mana ya? Aku lupa kota mana. Ada satu kota di situ doang katanya. Nah ini sebelum kita tutup ya, sebelum kita akhiri, mungkin Sobat Javanika juga penasaran gitu dengan sosok ataupun gambar Annemann itu seperti apa. Ini mungkin Mas Di, gambarnya sudah selesai. Nah, ini. Monggo silakan Mbak Wela. Iya. Matur nuwun. Iya. Gambarannya seperti ini. That is her. Yeah, that's her. Dengan pakaian-pakaian lama ya. Iya. Tahun 1900-an. Yes. Gitu. Yep. Tapi memang menyimpan wajah sendu ya Mbak ya. Ada sesuatu yang harus diceritakan atau satu kekecewaan sih. Gitu.
Mungkin penutup Mbak, mungkin sedikit yang disampaikan elemen lainnya mungkin ada untuk malam ini gitu. Wees alsjeblieft aardig. Hmm? Wees aardig voor jezelf. Hmm. Artinya, you have to be nice for yourself. Daarom wil ik met je zijn. Je verdient het. Makanya aku mau sama kamu, you deserve it. Itu sih yang dia bilang ke aku. Sedikit ya. Ya, so. Dat is genoeg. Dankjewel. Cukup. Oke, bedankt voor dit gesprek in de obrolan wel. santai. Iya. Maar nu, de visiting op de bezoeken in de oude gebouwen op de achterkant. Oke. Ya, jadi kita cukupkan untuk obrolan santai kali ini. Oke, terima kasih untuk Sobat Javanica yang sudah mengikuti kami dari awal hingga akhir, dan tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga obrolan santai, dan juga channelnya Mbak Mela ya. Iya. Di mana Mbak Mela channelnya? Mela Carly. Mela Carly ya. Iya. Ya, nanti biar ini kan tandang ke Jogja ataupun ke Indonesia dulu. Insya Allah kalau nanti tim Kisah Tanah Jawa ke negeri Belanda, Oh, nanti kita penelusuran di sana. sip. Gitu. Insya Allah berdua. Nanti beberapa tempat-tempat itu sudah nanti kita telusuri. Boleh, Kalau boleh. kita ke negeri Mantap. Belanda, kita ada koneksi nih. Kita Iya. nanti pas ke sana. Iya. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga tansah pinaringan rahayu sagung dumati. In het Nederlands, to enden. Dankjewel voor het kijken naar obrolan santai deze episode.